Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib Simsami dari kelas 3E di 4 Pemasaran. Di sini kita akan membahas market during a pandemic dan market after the pandemic. Kita akan membahas kedua materi ini dari sisi konsumen dan juga sisi pebisnis atau produsen. Pertama kita akan bahasnya dari sisi konsumen. Oke, poin pertama, konsumen akan lebih berfokus pada nilai. Mengapa demikian? Jadi seperti ini. Kita, konsumen dan juga produsen, pada saat pandemi ini berada di masa transisi, di mana kedepannya pasar pun akan berubah menjadi lebih digital daripada saat ini. Konsumen akan lebih fokus pada nilai dikarenakan masa pandemi ini sangat menyerang pada ekonomi yang terus-menerus menurun dari awal pandemi hingga saat ini. Mereka akan cenderung mengesampingkan ego atau hedonisme mereka dalam memberi barang-barang tertentu. Bahkan mereka akan menjadikan barang-barang sanitasi, tisu, hand sanitizer, atau sabun menjadi barang utama yang akan mereka beli pada saat ataupun after pandemic. Seperti itu. Kemudian poin kedua yaitu konsumen akan membangun kembali brand awareness. Brand awareness itu seperti bagaimana konsumen mengenali atau mengingat sebuah brand. Nah, di sini bagi Anda, para pengusaha, para pemilik usaha, para produsen, Anda harus mempersiapkan, bahkan meningkatkan brand awareness produk Anda atau merek Anda atau brand Anda. Karena bagi saya, masa pandemi ini di mana banyak sekali produk-produk yang jatuh dan bangun. Tergantung bagaimana Anda akan membawa perusahaan Anda atau brand Anda ke arah yang lebih baik. Jadi strategi-strategi yang harus Anda terapkan di saat masa pandemi ini sangat bergantung atau apa ya, istilahnya sangat mendominasi seperti itu. Jadi perusahaan Anda, brand Anda ke depannya itu sangat bergantung pada strategi yang Anda gunakan saat ini. Terus poin keempat itu konsumen online. Banyak sekali pasar-pasar yang masih menggunakan sistem pasar tradisional mereka jatuh. Karena adanya pandemi, yaitu penerapan work from home, jaga jarak, bahkan sebagian pemerintah menerapkan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yang mewajibkan sebagian besar masyarakat untuk tinggal di rumah dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Seperti itu. Setelah itu, yang terakhir ada bangkitnya tren group buying. Seperti yang saya katakan tadi, melemahnya ekonomi membuat efek besar, terutama menurunnya pendapatan masyarakat. Tren buying ini digunakan untuk membangkitkan apa ya istilahnya, seperti yaitu pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan sebuah diskon. Mengingat masa pandemik dengan penghasilan yang rata-rata menurun, maka konsumen akan berusaha sebisa mungkin untuk menghemat pengeluaran mereka. Oke, selain itu banyak sekali mereka-mereka yang semakin peduli dengan kesehatan, fokus pada harga dan juga kebutuhan. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian juga menurunkan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat sendiri lebih fokus pada harga dan kebutuhan, terutama kebutuhan barang kesehatan. Terlebih lagi, mereka lebih sering memasak atau apa ya istilahnya, menghemat konsumsi daripada membeli makanan di luar. Terus selain itu juga semuanya menjadi serba online.
serba internet lah istilahnya. Terus selain itu ada model bisnis berlangganan. Nah, karena serba online menjadi model bisnis berlangganan. Saran saya bagi para pebisnis yaitu untuk melakukan pemasaran online yang terbaik. Terus untuk model bisnis berlangganan ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya ada layanan bebas kontak karena tadi adanya PSBB dan juga pembatasan sosial dan work from home. Selain itu pembayaran cashless atau melalui barcode, m-banking dan lain-lain. Dan yang terakhir itu yang dibutuhkan oleh konsumen yaitu layanan yang cepat dan efisien. Mengingat adanya PSBB dan berlakunya peraturan menjaga jarak, maka konsumen pun butuh layanan yang cepat dan efisien. Karena mereka sendiri juga terikat oleh aturan yang tidak bisa keluar rumah secara sembarangan. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh pebisnis, yaitu yang pertama kreatif dalam melihat peluang bisnis. Ada pepatah mengatakan bahwa orang cerdas itu akan melihat jutaan peluang dalam satu masalah. Sedangkan orang yang malas, mereka akan cenderung melihat jutaan masalah dalam satu peluang. Apapun peluang bisnis yang ada di depan Anda, silakan coba lakukan seperti itu. Dengan melakukan riset-riset yang dapat mendukung bisnis Anda ke depannya. Selanjutnya adalah ikuti tren belanja konsumen. Di masa pandemi ini, tren belanja konsumen telah beralih dari pasar tradisional menjadi e-commerce atau jual beli online. Ada semacam business to business, antara lain adalah business to business, business to consumer, dan consumer to consumer. Selain itu ada jalankan strategi marketing in crisis. Strategi marketing in crisis itu pertama adalah istilahnya itu jangan jualan terlalu banyak. Walaupun produk yang Anda jual ini sangat laris di pasaran, coba untuk menekan penjualan Anda lebih stabil. Tidak fokus untuk meningkat secara terus-menerus. Seperti itu. Jadi kita harus bersaing secara sportif. Karena saat pandemi itu adalah saatnya orang untuk bersedih. Saatnya orang bersedih. Ya. Saatnya orang bingung akan keadaan masing-masing. Ketakutan yang luar biasa didapatkan oleh orang-orang di luar sana. Seperti itu. Terus dari marketing in crisis ini saatnya berempati. Banyak sekali brand-brand di luar sana yang melakukan berempati atas adanya COVID-19 ini. Dan yang terakhir dari marketing in crisis yaitu menjadi sebuah solusi. Bagaimana brand Anda atau produk Anda datang sebagai sebuah solusi untuk yang mendukung dalam kondisi pandemik ini. Contoh seperti misalnya Grab atau Gojek. Mereka hadir atau menghadirkan sebuah layanan yaitu GoFood atau GrabFood yang dijadikan sebagai solusi dari sebuah krisis. Ya. Untuk sebenarnya dari social distancing ini, jika Anda ingin menikmati sesuatu, inilah solusinya seperti itu. Dengan GoFood dan GrabFood, Anda tetap bisa menikmati kuliner yang Anda inginkan tanpa suatu batasan seperti itu. Selanjutnya ada susun rencana untuk beberapa bulan ke depan. Anda harus memanage bagaimana usaha Anda harus tetap tampil di pasar, tetap bertahan.
atau bahkan kalau bisa berkembang lebih baik lagi. Dengan merencanakan beberapa rencana khusus untuk memaksimalkan usaha Anda itu sendiri. Contoh, bulan pertama Anda menargetkan sesuatu seperti peningkatan penjualan. Pada bulan kedua, Anda menargetkan sebuah inovasi untuk meningkatkan penjualan itu. Pada bulan ketiga, bagaimana cara Anda apa ya istilahnya, mencari cara agar inovasi-inovasi Anda yang sudah diterapkan itu tidak mati, agar bisnis yang kita lakukan tidak sampai gulung tikar. Karena banyak sekali di masa pandemi ini, jangankan bisnis-bisnis kecil seperti UMKM, bisnis-bisnis besar banyak yang sampai gulung tikar, banyak yang sampai bangkrut, banyak yang sampai tutup produksi, seperti itu. Jadi bagaimana Anda menyusun rencana untuk beberapa bulan ke depan bertahan dalam kondisi seperti ini. Selanjutnya, jadikan setiap event sebagai peluang. Contoh pada bulan Ramadan. Depan ini nanti kan ada bulan Ramadan. Nah, jadikan bulan Ramadan ini sebagai peluang Anda untuk meningkatkan penjualan, untuk mewujudkan sebuah inovasi yang sebelumnya Anda belum sempat mewujudkan, seperti itu. Selanjutnya, untuk bertahan di pandemi COVID-19 ini hingga selesai, entah kapan selesainya, Anda perlu memahami strategi digital marketing. Di sini saya menyediakan 5 strategi digital marketing yang cukup efisien yang bisa Anda terapkan. Sebelum membahas strategi digital marketing, nah, yang pertama itu ada yang perlu Anda ketahui dari kondisi pasar sekarang hingga ke depan. Perubahan-perubahan yang signifikan ini, kita harus menyusun rencana seperti target. Apa yang kita targetkan di dekade pertama ini untuk misalkan ya, target kita hanya untuk bertahan di pandemi COVID. Belum memiliki target untuk meningkatkan penjualan atau bahkan lebih dari itu. Karena menurut saya bertahan saja di masa pandemi seperti itu sudah sangat bagus. Yang kedua yaitu waktu dan biaya. Saat kita melakukan promosi di masa pandemi ini, misalkan kayak kita melakukan promosi di memasangkan banner gitu, itu akan menjadi hal yang kurang efisien. Ya, nah bagaimana sih caranya efisiensinya? Banyak cara mempromosikan seperti di media digital itu, seperti di Instagram dan Facebook. Waktu yang dibutuhkan pun harus relatif singkat dan biaya yang dibutuhkan juga menyesuaikan dengan kebutuhan promosi atau konten iklan yang akan Anda gunakan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ya cara komunikasi. Pada era pasar tradisional atau pemasaran tradisional, kita melakukan komunikasi satu arah. Sedangkan jika kita masuki pasar digital, kita melakukan promosi atau pengiklanan di sebuah platform, sebut saja contohnya Instagram atau Facebook. Nah, di situ kita dapat melihat respon dari iklan-iklan yang kita tayangkan, dan kita dapat mengetahui dan bahkan memperbaiki iklan seperti apa yang akan diminati masyarakat. Seperti itu. Terutama dari konten marketingnya diminati atau tidak. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada strategi digital marketing. Setelah apa yang saya jelaskan tadi, mengapa strategi digital marketing itu sangat dibutuhkan. Yang pertama yaitu adalah search engine optimization, yaitu
usaha mengoptimasi website agar mudah diakses dan mudah ditemukan, yaitu dengan ada dua cara. Yang pertama ada on SEO, yang kedua adalah off SEO. Selanjutnya ada social media marketing atau SMM. Social media marketing sendiri merupakan sebuah kegiatan untuk mempromosikan sebuah produk di platform media sosial tertentu. Definisinya memang cukup sederhana, yaitu mempromosikan produk atau layanan di media sosial. Akan tetapi, inti sebenarnya dari social media marketing terletak pada sebuah strategi yang Anda gunakan. Dalam menggunakan strategi, Anda tidak bisa hanya sekedar membuat akun bisnis di sebuah media sosial, lalu membuat konten tanpa sebuah strategi. Dalam melakukan hal ini, hendaknya diperlukan riset untuk menentukan kanal media sosial mana yang lebih cocok untuk bisnis yang Anda miliki. Anda juga harus menetapkan tujuan dan metrik yang sangat jelas untuk mengukur keberhasilan strategi sosial marketing yang Anda lakukan di sosial media. Yang ketiga ada pay per click, yaitu dengan membayar untuk setiap klik pada platform yang kita pilih untuk mempromosikan produk kita. Yang keempat ada content marketing. Content marketing sendiri adalah strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten yang mampu menarik audiens yang tepat sasaran. Kemudian mendorong mereka untuk menjadi customer. Untuk strategi pemasaran seperti ini, konten yang syarat konten tersebut diantaranya kurang lebih ada 3. Jadi seperti ini. Dari konten marketing itu, yang pertama harus penting. Kita harus lihat konten yang kita sajikan sebagai media promosi itu penting atau tidak, berkaitan atau tidak dengan produk kita. Yang kedua yaitu relevan. Dan yang terakhir konsisten. Untuk konten marketing, relevan saja tidak cukup. Jika Anda ingin melakukan promosi melalui konten marketing, Anda juga perlu mempertimbangkan apakah konten tersebut penting atau tidak untuk diketahui target audiens. Jadi Anda harus membuat skala prioritas berisi sebuah topik-topik yang relevan untuk target audiens yang kita sasar. Urutkan dari yang terpenting hingga topik yang kurang penting. Itu adalah tips untuk melakukan konten marketing. Selanjutnya ada email marketing, yaitu pengiriman pesan komersial seperti newsletter dan promosi melalui email. Mungkin email marketing ini bagi beberapa orang, termasuk saya atau mungkin Anda, seperti melakukan spam yang sangat mengganggu. Namun, sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa email marketing 40 kali lebih efektif untuk memperoleh konsumen dibandingkan kita memasang iklan di Facebook dan Twitter. Seperti itu. Tidak terasa topik yang kita bahas mengenai perubahan pasar dari sisi konsumen dan juga pebisnis atau produsen sudah selesai kita bahas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.